Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Halimatus Imah. Oke, kali ini mungkin beda dari yang lain. Mungkin aku bakal bahas-bahas sedikit tentang mitos dan juga mitos yang ada di daerahku. Di sini aku mungkin bakal jelasin sedikit apa itu mitos, hakikat mitos, ciri-ciri mitos, dan juga jenis-jenis mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani, yaitu mythos, mythos, yang berarti kata yang diucapkan. Mitos juga diartikan sebagai cerita mengenai dewa-dewa, pahlawan-pahlawan dari zaman lampau. Ada juga yang mengartikan mitos adalah suatu sistem komunikasi yang memberikan pesan berkenaan dengan aturan masa lalu, ide, ingatan, dan kenangan, atau keputusan-keputusan yang diyakini. Hakikat mitos. Mitos pada hakikatnya merupakan suatu generalisasi dari suatu peristiwa yang dianggap pernah terjadi dan dianggap selalu terjadi. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa mitos tidak selalu berkaitan dengan salah benar. Demikian juga halnya dalam kegiatan generalisasi. Generalisasi pada prinsipnya tidak dapat dikenakan pada semua orang atau semua masalah. Oleh karena itu, prosedur generalisasi cenderung mengandung unsur kesalahan. Akan tetapi, dalam mitos kesalahan tersebut sering terabaikan. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri mitos. Ciri-ciri mitos diantaranya yaitu dipercaya benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya. Walaupun aneh, tetapi sungguh berarti dan sangat penting kepada masyarakat. Cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plot mudah. Cara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu. Masyarakat menganggap cerita yang terkandung di dalamnya sebagai suci dan keramat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mitos. Yang pertama, mitos penciptaan, yaitu menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali belum ada. Yang kedua, mitos kosmogenik, yaitu mengisahkan penciptaan alam semesta. Hanya saja penciptaan tersebut menggunakan sarana yang sudah ada atau dengan perantara. Yang ketiga, mitos asal-usul, yaitu mengisahkan asal mula atau awal diri seseorang binatang, jenis tumbuhan, atau sebuah lembaga, dan lain sebagainya. Yang keempat, mitos teogenik, yaitu mitos-mitos mengenai para dewa dan makhluk adikodrati. Yang kelima, mitos antropogenik, yaitu berkaitan dengan terjadinya manusia. Dan yang terakhir, keenam, yaitu mitos yang berkaitan dengan transformasi, yaitu menceritakan perubahan-perubahan keadaan manusia dan dunia di kemudian hari. Dan selanjutnya, mungkin saya akan mewawancarai salah seorang yang mengetahui beberapa adanya mitos di daerah saya. Nah, ini peta daerah rumah saya dan juga daerah yang konon ditemukannya mitos Watu Blongsong tersebut. Mitos Watu Blongsong tersebut terdapat di daerah Troso, tepatnya di Troso Curug. Mungkin kalian bisa searching di Google atau enggak bisa lihat Google Maps, di situ udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti saya akan mewawancarai seseorang yang mengetahui asal-usul mitos di daerah Troso, tepatnya di Troso Curug, yang konon mitos itu bernama Watu Blongsong.
Eh, Menurut warga di sana, Watu Blongsong tersebut itu kayak batu besar, terus ditutupi, terus dia juga tertutup oleh semak-semak dan juga pohon-pohon yang besar. Jadi mungkin itu dinamai jadi Watu Blongsong. Dan konon juga mitos di situ yaitu seperti seseorang yang akan menjadi pegawai atau sudah menjadi pegawai, jikalau ia melewati atau datang ke sana, itu konon ia akan berhenti dari pekerjaannya atau ia akan tidak diterima menjadi pegawai tersebut. Dan di sini nanti saya akan mewawancarai Bapak Sandiman. Beliau mengetahui banyak mitos di daerah sini. Salah satunya mitos yang mungkin saya akan tanyakan yaitu Watu Blongsong, yang mungkin bisa diceritakan banyak oleh beliau, dan mohon maaf bila nanti ada kesalahan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Bapak Sandiman yang akan menceritakan tentang mitos Watu Blongsong di daerah Trosok. Apakah ada asal-usul dari mitos Watu Blongsong tersebut? Gimana Mbak? Itu ya asal-usulnya ceritanya itu ada yang pati. Ya baik itu mau di dalam ya cara saat ini ya yang kabupaten tapi yang mereka itu kena beta. Ya yang itu kena beta ya rumah sana yang butuh peti, tapi peti itu mau yang baik buatan rumah songan. Tapi kenyataannya yang baik itu tidak boleh rasa karena koni. Terus yang baik ini mau buatan terima rumah seorang karena koni. Tapi yang baik mendung medal yang disokati itu mau melawan kangen jurusan arah di Polo, nanti nikon kangen desa Trosok. Watu Blongsong cukup dan laut yang itu. Apa berarti di desa tersebut ada yang mempercayai mitos tersebut? Di sebagian percaya tapi sebagian ya buatan nopo piada ini bukan itu kan ceritanya piada ini itu sih. Dan lokasi ini kok senung juga orang tiang ini senung wong ora salah pengakon ya rumangsane biasane niku kemudian jalukno harus sing kuwasa tuntutane niku ini awakku ora salah di warga sing kuwasa niku nggih mikire ya ngene ayo wong ora salah kok pengakon salah tapi kenyataane ya sing ora salah. Jadi di desa Rusa itu mitosnya apa ya? Kayak mitosnya sing tenggen Trosok niku Watu Blongsong niku mikire nggih ngeten Mbak. Adi negara nek mriku niku boten angsal. Dadi niku dadosan nek sederek dadi adi negara nek mriku boten nang jatah. Berarti tek wonten napa? Orang yang mau jadi pegawai atau udah jadi pegawai melewati atau datang ke tempat Watu Blongsong itu mungkin bakal berhenti jadi dari pekerjaannya ya. Iya Mbak. Dari masyarakat ngomongnya ngamune nggih ngoten niku mawon, tapi dia enten sing percaya, enten sing boten. Lah niku tanda-tandane kuwi nggih niku. Nggih, makasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang warga asli Desa Trosok yang bekerja sebagai
pegawai atau abdi negara yang mungkin bisa menjelaskan apakah ia mempercayai adanya mitos Watu Blossom tersebut atau tidak. Warga desa Troso ini bernama Bapak Budi yang mungkin nanti akan saya wawancarai sedikit. Ya. Apakah Bapak yang menjadi warga di desa Troso ini yang bekerja sebagai pegawai meyakini adanya mitos, yaitu mitos Watu Blossom di desa Troso ini? Gini Mbak ya, untuk saya sepenuhnya itu ya sebagai warga sini ya percaya ya tidak, masalahnya saya aja tidak pernah ke situ. Terus untuk warga sini yang pernah untuk ke tempat situ itu ada yang bercerita kalau di Watu Blossom itu kalau ke tempat situ itu ada yang melamar sebagai PNS tapi tidak pernah diterima. Dan sebagian warga desa Troso ini di sini itu ada yang percaya, ada yang tidak. Terus untuk saya sendiri ya tidak pernah ke situ sih. Nah, terus untuk yang dipertanyakan Mbak kan masalahnya saya percaya atau tidak itu ya itu lillahi ta'ala Mbak. Terima kasih sebelumnya yang udah selalu nonton video-video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis. Dan juga stay tune di channel aku. Tunggu video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.